warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Amelia, NIM 1908108057. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologis, kurikulum berasal dari kata Latin kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat untuk berlari. Istilah kurikulum pada awalnya berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani dan kemudian didiagnosis ke dalam dunia pendidikan. Dilihat dari asal mulanya, istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Peran perubahan hakikat, isi atau mata pelajaran, subject matter, dan pengalaman belajar experience. Kurikulum tidak hanya sebatas pada mata pelajaran subject matter, akan tetapi seluruh kegiatan belajar, pengalaman siswa di sekolah, dan segala aspek yang mempengaruhi mereka di sekolah. Perkembangan hakikat kurikulum sebagai pengalaman untuk belajar menurut Creswell dan Campbell 1935, kurikulum menekankan pada semua pengalaman belajar yang diterima siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Perkembangan hakikat kurikulum sebagai program pendidikan belajar siswa, plan for learning. Dalam hal ini, kurikulum merupakan pedoman umum bagi pelaksanaan pendidikan. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk pencapaian tujuan pengajaran maupun pendidikan. Sebagai alat harus berfungsi dengan baik. Maksudnya, kurikulum tersebut harus dapat digunakan dalam mencapai tujuan. Bila tujuan pendidikan gagal, maka kurikulum sebagai alat harus ditinjau kembali. Komponen kurikulum. Pendapat pertama mengatakan ada 6 komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan ajar, strategi, media, evaluasi, dan penyempurnaan. Pendapat kedua mengatakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendapat ketiga mengatakan ada 4 komponen, yaitu tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, evaluasi. Pendapat keempat merupakan rangkuman dari ketiga pendapat di atas, mengemukakan 4 komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi dan struktur, strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Pendapat terakhir inilah yang kita gunakan dalam kurikulum. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yang terdiri atas 4 hakiki dan jenjang. Tujuan tersebut adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yang paling tinggi jenjangnya. Tujuan ini mencakup tujuan dari semua siswa maupun lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tujuan institusional. Kemampuan yang diharapkan anak didik setelah menyelesaikan program studinya di lembaga pendidikan yang menempuh sudah tentu tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler dijabarkan dari tujuan kelembagaan pendidikan atau tujuan institusional, sehingga sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan tujuan institusional. Tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Tujuan instruksional. Tujuan instruksional bersumber dan dijabarkan tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah tujuan yang paling langsung dihadapkan kepada anak, sebab baru didapat tercapai setelah anak didik menempuh proses belajar mengajar. Isi dan struktur kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksud menilai suatu kurikulum
sebagai program pendidikan untuk menentukan koefisiensian untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.